Contohnya apa? Yang sangat bikin tersinggung umat Islam. Contohnya ada orang yang mengusulkan nama jalan di Jakarta, di Menteng, dengan nama musuh Islam nomor wahid, yaitu namanya Kemal Atatürk. Ini nggak boleh, nggak boleh saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita mesti lawan. Oh, Akbar. Ente tahu siapa Kemal Atatürk? Ini musuh Islam nomor satu, penghancur Islam, penghina Al-Quran. Di tahun 1923 dia pidato di forum internasional dengan mengatakan hari ini masuk kita abad 20, abad maju yang sudah kita tidak tengok dan kita tidak perlukan lagi kitab yang masih membahas demi buah tin dan buah zaitun. Kurang ajar mulutnya. Dia hina Al-Quran depan umum. Dan ketika dia terpilih jadi presiden, hari pertama pengumuman ditutup semua sekolah madrasah, saudara. Ada nggak yang muslim pesantren ditutup? Ada nggak? Nah kayak begitulah kurang lebih. Ya. Anggotanya Kemal Atatürk. Ya. Ini Kemal Atatürk luar biasa. Hari pertama menjadi presiden ditutup semua sekolah madrasah. Apalagi coba? Tidak boleh lagi menggunakan bahasa Arab. Nama jalan dirubah. Sampai jahatnya dia, nama azan Allahu Akbar, Allahu Akbar nggak boleh. Kenapa? Karena bahasa Arab. Yang begini dibikin nama jalan. Kekurangan nama pahlawan apa? Nama jalan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi belum ada. Nama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad belum ada. Betul? Nama jalan Buya Hamka belum ada. Kemal. Tahu Kemal singkatan apa? Kentut maling. Yang akan sangat berpengaruh suaranya ketika memilih nanti 2024 presiden baru. Yang baru. Mama mesti kita sapa dulu karena suaranya lebih gede. Ya. Selain nyaring, jumlahnya juga lebih banyak ya. Jadi kita sapa, kita elus-elus. Ini Masya Allah, kayak Aminuddin udah selesai. Sudah. Maulid, baca maulid. Anda minta maaf, tadi mau masuk kemarin, tapi panitia suruh lurus. Kurang ajar juga sih lagi maulid ya. Tapi katanya adif kal mayit. Tamu tuh seperti mayit. Tamu yang baik seperti mayit. Ya, dibawa ke sono ngikut, dibawa ke sini ngikut gitu. Kan mayit. Itu begitu emang ya, adabnya itu begitu. Baik, saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Saya mengucapkan hadza min fadli rabbi. Saya mengucapkan ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang bisa kamu dustakan? Penghormatan ini, kemuliaan ini, ya Allah, ya Rabbi. Betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Pengurus DKM daripada Masjid Nurul Huda, enggak melanggar. Enggak langgar ya. Dulu langgar. Sekarang masih jami ya. Yang saya hormati guru tetap kita Kiai Haji Nur Hilaluddin ya. Bulan purnama lahirnya nih Kiai ini. Ya. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib yang hadir, yang tawadhu, yang saya lihat duduk di jauh di belakang, saya juga mau di situ digeret-geret dari depan Allah. Siapa lagi yang belum? Para guru dan seluruhnya DKM, bukan cuma ketuanya dan seluruh DKM. Oh ya panitia, Masya Allah panitia yang telah menyiapkan undangan, yang telah hadir dan membuat alhamdulillah. Saya hadir, ada udah pasti hadir, yang bilang gak hadir hoax itu. Hadir, saya bilang hadir alhamdulillah. Walaupun memang betul, boleh duduk nih, boleh duduk. Ya Allah, enakan dikit. Hadir, alhamdulillah dimanapun hadir. Jangankan di mana, tinggal duduk doang hadir.
Yang di pulau 15 jam, 16 jam perjalanan kita hadir ya, pulau. Ya Allah ya Allah, mudah-mudahan yang hadir semua ini disebut tuh tim hadroh yang luar biasa, enak banget tadi gendangnya, taburnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyakin job. Dan semua yang saya kasih sebutkan satu persatu. Oh iya, Polsek Pancoran ya. Polsek Tebet hadir. Yang mewakili. Oh, alhamdulillah ya. Yang mewakili hadir Pak Polisi. Enakan di depan Pak Polisi. Biar bisa masyarakat harus diedukasi bahwa ulama, umara, TNI, Polri duduk bersama di depan. Enak, beneran. Saya usul kepada panitia lain kali harus dihadirkan itu polisi. Kan banyak kalau nggak Kapolseknya, Wakapolseknya, Kasat Intelnya, siapapun bisa yang mewakili bisa hadir kemarin. Jadi masyarakat teredukasi bahwa nggak ada masalah. Jangan dengarkan fitnah-fitnah yang menjauhkan antara TNI, Polri dengan umat Islam. Pasti yang menjauhkan konform komunis, musuh bangsa, saudara. Betul? Partai kompak-kompak nggak ada masalah, enak-enak, kenapa jadi masalah? Ya itulah mereka buzzer-buzzer yang kerjaannya merekam lalu memotong rekaman itu, kemudian melaporkan ke polisi, katanya ceramahnya tidak menyejukkan. Saya bilang dari sekarang, kalau ceramahnya menyejukkan, lu praktek wudhu sono. Sejuk ya siramin muka lo, betul nggak? Nah di hadis Rasulullah kalau ceramah telinganya sampai merah karena menggelegar suaranya. Para sahabat, contoh Abu Hurairah itu sampai menunduk, nggak berani nengok ke atas. Kenapa? Karena wajah Rasulullah merah padam dalam mengobarkan semangat Islam, dalam mengobarkan liyudhiru ala dini kulli, dikobarkan semangat sampai sahabat sekali-kali sering menengok ke belakang, dikira musuh sudah ada di belakang, saking bersemangatnya. Lah ini kita belum ceramah udah dipesan, jangan nyinggung presiden, jangan nyinggung Mega, jangan nyinggung Puan, jangan nyinggung LBP, jangan ya Tat, ya enggak. Jangan nyinggung PDIP tadi, iya enggak, saya bakar. Bukan saya yang begitu. Jangan nyinggung pemerintah, iya. Ngerti nggak Tat? Ngerti. Kenapa? Lu aja ceramah saya. Lah pemimpin kalau salah dikritik, betul nggak? Kita kritik, ya dengan kritik yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kenapa nggak langsung? Ya elah. Kalau bisa langsung mah enak banget gitu loh. Baru ngomong di YouTube ditutup. Baru ngomong di Facebook ada, baru buka saya ber-TV acak-acak. Bagaimana kita bisa menyampaikan di forum-forum ini? Alhamdulillah, setelah 2 tahun kita terkunci mati oleh yang katanya COVID, alhamdulillah sekarang mulai menurun seiring dengan profitnya para maling. Lah emang coba ada 70,sekian% pejabat meningkat hartanya selama pandemi. Kurang ajar nggak orang? Jangan takut, anak kecil berani kurang ajar. Siapa tuh? Siapa tuh? Anak kecil yang berani kurang ajar nggak nak? Yang keras kurang ajar nggak? Kurang ajar gitu ya? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita lagi susah. Pada naik, ada yang baru beberapa bulan jadi menteri, kenaikannya sampai 10 miliar. Tapi kenapa masih dia sabotase? Jangan takut, jangan main kecil-kecilin mik, mentang-mentang ngomong begini, jangan saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kalau kita merasa sekarang sempit, bukan salahnya siapa-siapa. Salah kita yang tidak menjalankan sunnah dan terlalu amat sangat takut. Ini gue belum mulai ceramahnya, baru pembukaannya. Belum salam, belum salawatan. Saudara, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa.
Jadi kalau ada kebatilan di satu kampung, udah pasti orang Islam di sana orang Islam yang penakut, udah pasti. Pasti saudara. Saya keliling kan seluruh Indonesia, lihat mana kampung yang begini, kampung yang begini, lihat lingkungan yang begini, RT yang begini, lurah yang begini, camat yang begini, polsek yang begini, semua. Kalau ternyata banyak maksiat, udah pasti kampung itu banyak orang-orang Islamnya penakut. Dan mak jangan sambut, ya jangan provokator loh. Ntar tuh mengkelak, akhirnya sebut nama orang deh. Tuh yang rekam tuh siap tuh, potong, laporin, lapor ya. Ya, Allah berfirman kagak bakal salah. Ja'al hak dulu, yang hak datang dulu, wazaqal batil, baru yang batil disirna. Nggak usah disirnakan, ya Allah. Nggak usah disirnakan, nggak usah dihinakan, nggak usah dikatain, nggak usah ditanggepin, apalagi difitnah, apalagi dicaci, dimaki, nggak usah. Diemin, jangan ladenin, diemin. Mau ada buzzer kayak mau apa, diemin, tetap aja salurkan kebenaran. Nanti itu Allah yang lakukan, bukan kita, Pak. Percaya deh. Ini Anda ngomong dari segi sejarah, saudara. Ini belum ceramah, ini masih pembukaan. Ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, betapa di zamannya Namrud laknatullah luar biasa. Semua orang mesti nyembah patung. Apa yang dilakukan Ibrahim? Tetap Ibrahim alaihissalam amar ma'ruf nahi munkar, tetap tegakkan yang hak. Berantakan tuh semua. Gimana? Apa ada serangan Nabi Ibrahim kepada Namrud? Enggak ada. Ada maki-makinya? Enggak ada. Ada, ya Allah, tetap aja menjaga akhlakul karimah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetap aja istiqomah aja begitu. Nabi Musa dengan Fir'aun misalnya tetap mendoakan loh, yafqahuhu, ini kan buat Fir'aun. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, biar dia memahami apa yang aku katakan. Gitu. Masih berharap supaya Fir'aun dapat hidayah. Fal yatawakkal 'ala Allah in kuntum muslimin. Maka bertawakallah kepada Allah kalau kau betul-betul orang Islam. Oh enggak, kata Fir'aun, saya enggak mau. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ya udah, kalau kamu enggak apa-apa, gitu kan. Ya, dakwah terus berjalan, akhirnya Allah padatkan, Allah musnahkan Fir'aun. Baru berkata teriak-teriak, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Lagi tenggelam, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Harun. Faktubna ma'asyahidin. Catatlah aku bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Nabi Musa. Wa ana minal muslimin. Saya orang Islam. Fir'aun yang bilang, Fir'aun. Jadi Nabi Musa membawa agama apa? Nabi Isa membawa agama apa? Yang keras. Nabi Isa membawa agama apaan? Fir'aun itu teriak, wa ana minal muslimin. Aku orang Islam, aku orang Islam. Allah tolak, sampai baru sekarang loh. Waktu menjabat dong. Mulai. Ini waktu menjabat gak ada baca nih Pak De. Kita lihat kalau dia kami menjabat, telat lo bilang. Ya. Jadi saudara sekalian, mumpung lagi menjabat, bantu Islam. Ya, mumpung lagi menjabat, bantu Islam. Ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulai. Tadi panitia udah pesan sama saya, udah bisikin Ustaz sampai jam 9 gitu katanya. Nah, itu ya yang bilang. Dan saya bilang biarkan mayit waktu seperti tamu tuh seperti mayit, maka ya ambil jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, tasamtu billah, fawatu amri Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillah, astagfirullah, bismillah, jalallah, bismillah, tahsamna billah, bismillah, tawakkalna billah.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azzahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu din walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sebelum saya lupa, saya mau minta kepada Bapak Ibu sekalian kosongkan semua hati. Jangan ada niat selain Allah Subhanahu wa taala, jangan ada niat. Saya pun bersaksi ya Allah ya Rabbi, nggak ada yang hamba harapkan kecuali kejayaan Islam di muka bumi. Ya Allah, nggak ada yang hamba harapkan kecuali tercatat sebagai orang yang melanjutkan risalah Islam, kecuali tercatat sebagai orang yang menghidupkan cahaya Allah. Begitu juga ibu bapak sekalian yang hadir, kosongkan niat. Mau ngapain hadir daripada di rumah? Nggak boleh niat begitu. Ngapain datang ke sini untuk hadir maulid? Itu pun masih kurang, masih koma. Ya, ngapain kemarin? Mau ya daripada di rumah, nggak boleh begitu. Ngapain kemarin? Kagak enak, tetangga nggak datang, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Kosongkan semua niat, datang ke sini. Man salaka tariqatan lisufi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kalau saya itu yang pertama. Yang kedua, balighani walau ayat. Yang ketiga, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dia. Karena itu mari. Dan jangan lupa saudara, orang yang ikhlas niat lillahi ta'ala, berdoa itu 7 lapis langit tembus. Maka saya sebelum mulai dengan segala keikhlasan hati yang sedang berjuang di jalan Allah ini, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah, dengan wasilah, dengan pangkat dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba minta ya Allah ya Rabbi, yang hadir di tempat ini ya Allah, ampuni semua dosa-dosa mereka. Walikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana kullaha diqqahu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa alanihi wa sirrahu wa ma anta a'lamu bihi minna. Ya Allah ya Rabbi, yang hadir di tempat ini dan dia punya hutang, enggak hadir melalui melainkan Allah bebaskan semua hutang-hutangnya ya Allah. Allahumma al-azimiyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Ya Allah ya Rabbi al-azimnya, yang sakit di tengah, yang sakit dan hadir di Masjid Jami' Nur Huda ini ya Allah, angkat penyakitnya ya Rabbi al-azimnya wa likulli salah wa hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah anta syafi la shifa illa shifauka shifa'un la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbi, di antara yang hadir masih ada yang hidupnya sulit, angkat kesulitannya ya Allah. Berikan ketentraman rumah tangganya ya Allah. Alhamdulillah wa likulli salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proyek-proyeknya golkan ya Allah, biar banyak proyek-proyeknya ya Allah. Nggak ada yang sulit kecuali Engkau yang mudahkan ya Allah. Nasaba ila ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hasana isita sahla. Ya Allah ya Allah, yang hadir di tempat ini tapi dia belum punya jodoh, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan ya Allah ya Rabbi. Begitu juga anak-anak kita yang tidak hadir saat ini, yang belum hadir, yang masih di rumah ya Allah, muliakan mereka dunia akhirat ya Allah. Kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang bisa membawa kepadamu, cinta kepadamu ya Allah, dan cinta kepada Rasulullah SAW. Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dulu jangan ada pulang semua ya, cuma tadi bilang biar jodoh, amin. Lo masih kecil tabokin lo. Siapa sih lo? Jodoh lagi doa ini bukan buat janda-janda ya bu, amin. Makanya ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Cuma buat oke jasa, aku mau khairul jasa. Alhamdulillah, hangat enak enak. Hadirin yang dimulakan Allah, mari kita telaah sedikit sesuai dengan hikmahnya taruh biar do kepean. Kita jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum pengharapan kesempurnaan akhlak dan cinta terhadap sesama. Masya Allah. Dalam rangka menuju 2024. Gitu. Betul? Bohong, itu tambahan saya. Panitia nggak ada yang gitu ya. Anda berani ya. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini suasana seperti ini seperti suasana tahun 1964, setahun sebelum pemberontakan G30S PKI. Suasana jangan diplesetin ke mereka, jangan. Itu namanya menuduh. Ini suasana. So, tahu banget Ustaz, kan belum lahir tahun itu. Kan aku baca sejarah. Betul nggak? Baca sejarah. Di mana pada tahun-tahun itu, ya, banyak sekali yang mencelakai para alim ulama. Banyak para alim ulama ditangkapin pada tahun itu. Lagu yang populer di tahun itu genjer-genjer. Ya, genjer-genjer. Itu populer pada tahun itu, saudara. Kan kakek-kakek kita masih ada. Dia bisa cerita kok apa yang terjadi. Ya, jangan bilang saya memang belum lahir di zaman itu. Saya memang kelihatannya aja. Usia saya kemarin berapa tahun? Baru ke-22. Si kakak gue. Ya bu, ibu mah ngangguk aja. Ya saudara, pada tahun itu diciptakan satu buah lagu untuk membungkam. Emang mesti begitu. Sekarang berkeliaran, nggak percaya? Tulis di sosial media. Kini kita menghadapi bahaya PKI. Langsung diserbu kita, langsung disuk, langsung di take down. Apa artinya? Oh, kita lagi ingetin. Kita lagi ingetin, saudara. Ini suasana seperti ini. Kita lagi ngingetin. Nggak boleh. Coba bayangkan, saudara. Apa jadinya dong? Saya beralasan, ngomong begini beralasan. Pada waktu itu, buzzer-buzzer yang nyanyi lagu genjer-genjer itu berkeliaran, jadi ngetop lagu itu. Tapi luar biasa. Kiai Haji Waqasbullah dan para kiai KNU pada waktu itu membuat sebuah sholawat untuk menghalau itu. Sholawatnya pada tahun Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah
banget itu luar biasa. Pak Basir tolong catat nomor teleponnya. Kita akan mengundang biar ada job. 2 tahun nggak ada job bagaimana coba? Kan mengundang ya. Akhirnya diubah iramanya sedikit. Itu yang asli lagunya begitu. Sekarang dirubah sedikit iramanya untuk meningkatkan semangat. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah di Masjid Jami'ul Huda ini, selawat yang bikin orang kafir, munafik, musyrik, zalim itu tergulung dengan kezalimannya. Allahumma sholli ala sayyidina Selalu ada Nabi Muhammad. Suasana yang begini yang menghidupkan gairah, yang menghidupkan iman, yang menghidupkan Islam, yang menyebutkan roh perjuangan, dibilang bid'ah, ya dasar tukang rusuh. Tukang rusuh, kita lagi akur-akur, lagi kompak-kompak, bid'ah masuk neraka, bid'ah masuk neraka. Kita lagi doain dia. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi fatkul la muslim. Kita doain supaya Allah ampuni semua orang Islam. Kita lagi doain dia bilang bid'ah. Coba lihat. Sian banget ya Allah. Kita minta ya Allah, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi warhamkul la muslim. Rahmati, sayangi coba. Kita lagi doain dia, kita dibilang dia bid'ah. Kita lagi doain semua biar masuk surga semua. Biar surga masuk surga sama-sama. Kita dibilang ahli bid'ah, ahli neraka. Ya Allah. Sian banget ya, sian banget. Hadirin ini bukan Allah, mari sesuai dengan topiknya kita mulai. Tadi belum Ibu ya, baru pembukaan 4 tadi. Pembukaan 4. Ya, bukan 9 beranak loh. Hadirin, yang paling utama yang ditinggalkan Nabi Muhammad adalah akhlak, sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, tenang panitia, Anda nggak nyinggung-nyinggung politik, nggak nyinggung. Enggak, jangan baperan begitu kenapa? Walaupun baperan singkatannya barisan pendukung dan relawan Anies Baswedan. Singkatannya. Baperan, bilang yes dong. Baperan. Kenapa? Karena orang seneng terus gonggong, terus ganggu, terus jelek-jelekin, terus kita bilang baperan lu. Tahu nggak baperan artinya? Barisan pendukung dan relawan Anies Baswedan. Ya. Baperan lu. Kalau ada orang yang kesel dikit kita bilang baperan lu gitu ya. Apa yang anak-anak? Baperan lu. Bilang. Baperan. Nah, gitu ya. Ntar
saya kasih hadiah. Ya, minta apa panitia. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, mari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak. Ketua panitia tadi sudah mengingatkan, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Akhlak kepada siapa? Nah, ini jadi persoalan. Akhlak yang bagaimana? Ini jadi pertanyaan. Dan akhlaknya agung itu ganjarannya terdekat duduknya dengan Nabi di hari kiamat. Dengan Nabi duduknya di hari kiamat terdekat. Dan yang paling dicintai Nabi bukan yang banyak-banyakan sujud. Inna ahabbikum. Yang paling aku cintai kata Nabi, wa aqrabikum minni. Dan paling dekat duduknya minni dengan aku majlisah duduknya yaumul kiamat, di hari kiamat, al-sanhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Duduk sama Nabi paling dekat di hari kiamat orang yang paling baik akhlaknya. Nabi diutus tadi pertama, yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak. Ya, yang tadi yang kedua, yang paling dekat duduknya di hari kiamat sama Nabi orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling sempurna iman bukan banyak-banyakan sujud. Ya, itu mah yang di masjid menang. Ya kan? Yang paling sempurna iman bukan yang banyak-banyakan sedekah. Yang kaya dong menang. Ya, yang sempurnanya iman bukan yang banyak-banyakan umroh. Orang Mekah menang. Ya kan? Menang dia tuh. Di umroh setiap saat. Kita modalnya gede. Apalagi sekarang ada PPKM, ada COVID, ada vaksin. Untung sekarang banyak yang vaksin di pura-pura vaksin. Yang ketawa tuh pelakunya nih. Yang nggak vaksin punya kartu vaksin. Biar bisa masuk mall. Vaksin penting, ya, karena kita kan mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ya kan? Pemerintah sono Saudi Arabia mengharuskan vaksin. Kalau nggak vaksin gimana? Tapi jangan takut, di Jakarta mau dilewat. Daerah lain mah yang 60%, 70%. Jakarta berapa? 130% yang vaksin. Dari target 130%. Masya Allah, gubernurnya dong, pameran. Saudara sekalian, ya, jadi yang sempurna iman bukan yang banyak-banyakan haji. Yang punya bilu haji menang. Betul? Sempurna iman kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Kalau dikupas ini akmal, ini isim tabdir. Isim tabdir saudara, kata yang meninggikan, yang meningkatkan semua dari kata asalnya. Kabir besar, isim tabdirnya akbar, paling besar. Shogir kecil, isim tabdirnya asghar, paling kecil. Ba'id jauh, isim tabdirnya ab'ad, paling jauh, gitu kan? Ya. Jadi kata Nabi yang paling jauh itu dia, yang buruk akhlak. Inna ab'adukum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutafihikuna wal mutasaddiquna. Itu dia, orang yang sombong, orang yang belaga, orang yang belagu, itu yang paling jauh duduknya dengan Nabi di hari kiamat. Dan orang yang paling sempurna, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan di antara yang paling baik akhlak di antara kalian, yang paling baik dalam memperlakukan keluarga, tuh dia. Tuh dia. Jadi bapak-bapak sekalian yang sering datang maulid Nabi, yang setiap masjid bikin kita datang, yang tiap musolah bikin kita datang, yang tiap gang bikin kita datang, yang tiap pengajian bikin kita datang. Di mana coba kita mengikuti akhlak Nabi di rumah? Nabi ini bu, suaminya kalau pulang kerja suka bawa teng-tengan nggak? Enggak. Kecuali kalau dari maulid aja. Kalau hari-hari bawa enggak. Bawa jawab bu, suaminya di rumah kadang-kadang suka marah, betul apa enggak? Betul. Nanggung tuh mama di luar. Bu, suaminya kadang-kadang kalau mamanya pulang dari mana-mana gitu suka bau nggak? Bau nggak? Bau nggak? Bau.
Kita bikin maulid tiap tahun, tapi sunnah Nabi yang segitu aja kita nggak bisa kerjain. Gimana coba? Nabi kalau pulang bawa tentengan, ntar kurma, ntar madu, ntar gandum, ntar roti. Tuh Rasulullah SAW. Selalu ada Nabi Muhammad. Ini saya ngomong dari yang paling kecil dulu ya, karena waktu masih panjang. Saya ngomong dari rumah tangga dulu, ntar sampai lingkungan, RT RW lurah camat, ntar sampai gubernuran, ntar sampai kepresidenan. Sabar, sabar. Ya, ntar ini masih rumah tangga dulu, kita urutin. Kenapa? Karena materinya akhlak. Anda bertanggung jawab, nggak usah lari dari mana-mana, ngomong akhlak doang. Yang pertama akhlak di rumah, tapi dicatat di telinga, direkam baik-baik. Jangan pulang kalau nggak bawa tentengan, Pak. Ente jalannya sudah Nabi namanya. Di rumah itu bercanda aja sama istri sama anak. Jangan pernah berdoa marah motok, jangan. Apalagi komplain sama istri, jangan. Haram, Pak, haram. Nabi nggak pernah komplain. Saya dikenal Aisyah yang mulia salah tuang. Dia tuang cuka ke dalam minuman Nabi, bukan madu. Nabi minum sampai habis, nggak komplain. Jangankan istrinya. Ada Arab Badui datang membawa anggur. Anggurnya ternyata dimakan Nabi satu, makan Nabi makan sampai habis semua. Sahabat nggak dibagi satu pun. Begitu Arab Baduinya itu pulang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya kalau ada orang yang bawa hadiah, Nabi makan sedikit dan sisanya itu para sahabat makan. Kenapa tumben nih? Apa kata Nabi? Dia bawa anggur yang sangat asam dan kecut. Aku takut kalau kau makan, kau menolak dan kau akan menyakiti hatinya. Nabi makan semua asam kecut-kecut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau sama orang aja Nabi jaga perasaannya, bagaimana sama keluarganya, lebih jaga lagi. Siti Aisyah yang mulia nggak sengaja ketuang cuka. Nabi bilang apa? Lauknya yang paling suka apa? Lauk yang paling aku suka cuka. Saya walaupun kelihatannya bercanda, ini dalil semua yang saya ngomongin. Ini hadis Bukhari. Lihat, menggembirakan hati istri. Coba ente maulid tiap tahun, setahun setiap maulid tiap musola datang, tiap masjid datang. Cinta Nabi bukan cuma maulid. Ikut, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu kan saudara. Ngaku cinta itu ikut. Pokoknya saya nggak mau tahu. Mulai hari ini jangan berani pulang kalau nggak bawa tentengan. Komai ke, vaksin ke, apa ke? Pak, kalau saya ngomong beda dari apa yang saya lakukan, saya malu. Itu ada Pak Kadir tuh. Ada Pak Kadir. Dia pernah nggak ada pulang nggak bawa tentengan? Selalu biar udah sampai. Coba kopi ke, apa ke? Yang penting bawa tentengan sampai rumah. Udah semua dulu. Ini udah paten berkeluarga dari mulai baru kawin sampai sekarang. Makanya apalagi maulid ini kalau nggak bawa tentengan kebangetan panitianya. Jodoh. Maaf. Bercanda. Jadi bawa tentengan ke rumah saudara. Jadi istri itu selalu menanti di WA. Bawa apa nih? Gitu. Entar lihat gitu. Gue pancong. Ya, nggak apa-apa. Anda saking harus bawa tentengan, itu di dalam tas kadang-kadang tuh selalu beli beng-beng atau top atau coklat atau apa. Dia suka makan coklat, gitu kan? Jadi kalau dia harus sampai rumah bawa coklat gitu, somai, pangsit, selalu begitu. Jadi ini sudah Nabi, Pak. Sudah Nabi. Ikuti Rasulullah yang kalau bawa pulang ke rumah selalu bawa tentengan. Pernah Rasulullah bawa tentengannya apaan? 100 ekor kambing. Besokannya pas pulang habis. Komplain? Enggak komplain. Wahai Siti Aisyah, masih ada kambingnya? Masih ya Rasulullah. Mana? Tuh tinggal paha belakang kanan. 99 ekor dan yang 1 ekor dibagi-bagi habis, tinggal sisa paha belakang kanan. Komplain Nabi? Enggak. Maaf, ini berat, nanti ikutin.
Pas ente pulang ke rumah, semua habis, kursi habis, meja habis. Berantem, lu jual kemana lo? Berantem kita, ya. Ini Rasulullah SAW. Satu, di rumah tangga dulu, Ketika seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul ausini, ya Rasulullah nasihati aku, ausini ya Rasulullah. Nabi menjawab dengan singkat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Itu sahabat diam dan berkata lagi, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Nabi bilang lagi, la taghdab, jangan marah. Ibu-ibu jujur, angkat suaranya. Kalau bilang betul, kalau bilang salah. Biar saya lanjutkan apa saya tidak lanjutkan ceramah ini. Ya jujur, kalau bilang betul, kompak, Bu. Jawab, Bu. Suaminya di rumah kadang-kadang masih suka marah, betul salah. Tadi siang saya ceramah di Masjid Kirana. Ketika saya tanya itu, ibu-ibunya tanya enggak. Suaminya pernah marah enggak? Enggak. Saya nggak lanjutin. Ini udah digampangkan. Suami nggak betul, Pak. Ente berapa kali ikut maulid? Kan kalau cinta Rasul ikut Rasul. Kan Nabi yang bilang, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlak di antara kalian, yang paling baik dalam memperlakukan istri dan anaknya, keluarga yang paling baik itu, kata Nabi. Itulah akhlak yang sebenarnya. Kalau di luar ini, ahlan, assalamualaikum, waalaikumsalam, khair, masyaallah, itu pencitraan. Sebentar. Kalau ngomong pencitraan, ingat siapa ya? Kurang ajar tuh. Nggak boleh begitu, saudara. Itu provokator itu. Kan saya bilang ingat siapa? Ingat Presiden Bill Clinton. Ingat Presiden siapa tuh yang rambutnya putih yang baru turun itu? Donald Trump. Pencitraan dia, ya. Bukan di sini. Ahainya aja ahai. Itu udah provokator. Kurang ajar ini. Hadirin yang dimulakan Allah. Jadi itu pencitraan. Yang asli itu tanya bininya, tanya anaknya, tanya supirnya, tanya pembantunya, gimana awaknya di rumah. Ini kadang-kadang sampai rumah sok tahu sok bapak-bapak ribut dikit dan berisik. Bapak baru pulang capek. Bapak cari uang tau nggak? Apa yang kau lakukan? Mana? Iya marah-marah baru pulang. Marah-marah selalu di pasar bilang, jangan jadi jagoan di rumah. Terhadap istri yang lemah, anak-anakmu yang lemah itu, kau marah-marah. Malu Pak. Lalu pegang remote sendiri. Jadi penampakan di TV. Padahal bagi istri dan anaknya, dialah penampakan itu. Setan datang. Maaf, saya nyerah, maaf, gitu aja. Kalau bapaknya galak di rumah, Rasulullah nggak galak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ya Rabbi. Ada seorang, bukan sahabat, anak kandung Nabi, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Itu kalau Nabi pulang, dia peluk, dia rangkul, kayak baru lama begitu. Baru pulang, baru bisa 1 jam, kangen lagi itu Fatimah sama ayahnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ente pulang anak-anak bilang gimana coba? Bapak baru pulang lagi. gue anaknya. Gimana coba? Akhlak diperbaiki. Masih rumah tangga, bab 1 ada 3 bab. Bab 1 rumah tangga, 2 pergaulan dan politik. Dan 3 penutup doa. Masih rumah tangga. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku, ikuti nabilannya hal yang terkecil. Rasulullah pulang bawa tentengan, Rasulullah nggak pernah marah, dan Rasulullah selalu wangi, rapi, bersih.
Selalu ada Nabi Muhammad. Gambaran kerapihannya, gambarannya doang. Kata Abu Hurairah, aku melihat Nabi lagi ganti baju. Jadi kan Nabi kan pakaian dua, sarung sama baju. Ya sarung Nabi pakai. Abu Bakar Siddiq sarungnya suka melorot tuh. Ya kan itu hadis. Ya Mus'ab bin Umair ketika ditutup kepalanya kaki kelihatan, ketika ditutup kaki kepala kelihatan. Itu artinya apa? Sarung. Kalau baju enggak, gitu kan? Tuh Mus'ab bin Umair. Bilal bin Rabah selalu dadanya kelihatan, perutnya kelihatan. Artinya pakai apa? Sarung. Jadi dengan begitu kita lihat, oh sarung ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu dalilnya yang tadi ada ceritain. Begitu juga dalil daripada Abu Hurairah. Ketika Nabi buka baju, berarti kan sarungnya ada. Aku melihat, kata Abu Hurairah, ketiak Nabi. Nggak sengaja melihat ketiak Nabi, keteknya Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Ketiak Nabi putih bersih seperti rembulan, seperti hilal, seperti bulan purnama, dan tidak ada bulu selembar pun. Laki lo bedaki. Bukan cuma bedaki, itu bulu bisa dikepang. Coba bayangin, sunnah Nabi yang mana yang diikuti? Saudara, jangan cerita Islam menang deh. Jangan cerita Islam mau menang. Wah, kita harus berjuang. Kita harus. Saya suka geli lihat orang kayak begini. Apa? Geli kenapa? Gigi lu cigokan. Sekali lagi saya bukan bercanda, walaupun kelihatannya bercanda. Ini dalil yang saya cerita, dalil. Umar bin Khattab ketika mau melakukan pembalasan ke Romawi, ke Heraklius, semuanya tunduk sama pasukan Umar bin Khattab yang sangat menggelegar, di mana setan pun takut sama Umar bin Khattab. Inna syaitanu la yafirru min Umar. Setan lari ngibrit daripada Umar. Dan para orang-orang musuh 40 hari sudah ketakutan untuk menghadapi Umar bin Khattab. Tumben ini musuh gak takut. Apa kata Umar? Kelihatannya sunnah Nabi mulai ditinggalkan. Siapa yang diantara kalian masih pegang siwak? Nggak pegang. Ini kata Umar puncak kekalahan umat Islam. Tuh ya, nggak siwak doang. Mari kita berjuang, tapi mulutnya bau. Bagaimana mau menang? Wow, Ustaz kok begitu? Memang. Karena Rasulullah selalu mulutnya wangi. Jadi kalau udah merasa nggak enak, buru-buru siwak. Isap permen, wangi lagi di kantong ada. Kalau umpamanya nggak enak, mulai semprot sedikit wangi. Kalau udah mulai minyak wangi nggak mempan, ke kamar mandi, buka itu baju, gosok pakai air dengan sabun bersih, seger, baru pakai lagi. Nabi selalu wangi. Jadi para sahabat jangan pulang kalau nggak 3. 1 bawa teng-tengan, 2 sejuk, damai, menenteramkan, membahagiakan, kocak, bercanda. Ya, dan yang ketiga apa? Wangi, rapi, bersih. Bu, bayangin, laki lu bayangin ya. Pulang bawa teng-tengan. Assalamualaikum, senyum, ramah, rapi, salam, dan bertanya, apa yang bisa saya kerjain ini? Karena Rasul bertanya apa sih Aisyah begitu. Rasul yang menyiapkan makanan untuk makan malam berdua, Rasul yang siapin. Dan Rasul yang beresin. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Suamiku selalu membantu membereskan setelah makan tuh. Dan Nabi senyum, ramah, lalu wangi, rapi. Coba Bu, lakinya begitu nggak? Jangan tuker laki ya. Perbaiki lakinya dengan cara begitu. Rekam baik-baik, suruh didengar ceramahnya. Ketika rumah beres, dan mulai bagian 2. Ketika rumah beres mengikuti akhlak Nabi, rumah beres nih, akhlaknya beres di rumah, maka ketika rumah beres, lingkungan pasti beres. Kenapa? Yang hak sudah mulai dihidupkan di rumah itu. Nggak usah kata-katain siapa, udah nggak usah. Nggak usah kata-katain Yakut, nggak usah. Nggak usah kata-katain pemerintah, nggak usah. Nggak usah kata-katain menteri-menteri, presiden, nggak usah. Tegakkan sunnah di rumahmu. Lihat, ntar ada yang ngingetin ntar. Ya, apalagi kalau ngingetin di sosial media, itu bisa pencemaran nama baik namanya, bisa perbuatan tidak menyenangkan namanya. Kalau mau langsung cari nomor teleponnya, ngomong langsung atau datengin langsung supaya bisa, atau counter
counternya seperti yang saya lakukan ini. Misalnya Kementerian Agama untuk NU, bukan Kementerian Agama untuk seluruh umat Islam. Itu namanya counter. Ya, dan beliau ngomong sama anggotanya, ya, sama grupnya, sama teman-temannya. Jadi silahkan aja ngomong begitu. Boleh aja klaim-klaim begitu antar teman-temannya sendiri. Tapi NU secara keseluruhan, apalagi saya juga orang NU, orang tulen NU secara historis, ya, bukan struktural tapi secara kultural. Ya, keluarga kita, anak kita, kakek kita, engkong kita, bapak kita, umi kita, semuanya, guru-guru kita, dan kita juga tiap saat begini. Berarti bukan, bahkan Menteri Agama pertama siapa? Kajian Harun Rasyidi siapa? Tokoh Muhammadiyah, itu Menteri Agama pertama. Ya, dan seterusnya. Itu counter, nggak usah jelek-jelekin orang, nggak usah, ya. Rumah tangga harmonis, rumah tangga indah, rumah tangga jaga akhlak. Artinya apa? Lingkungan itu berakhlak. Itu yang namanya jahat. Maka wazahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi hikmahnya hari ini, hikmahnya malam ini dengan akhlakul karimah, batil tumbang. Kenapa? Karena menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah artinya ja'al haq. Ingat, ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kalau yang hak datang, yang batil hilang, itu udah sunatullah. Sunatullah. Kayak klep, tau klep nggak? Ini klep, air. Kalau yang sebelah sini nutup, nggak bisa, air nggak masuk. Atau yang sebelah sini nggak bisa juga. Klep, itu klep itu kol. Jadi kalau datang yang hak, yang batil nggak mau deket, karena ini kutub positif dan negatif. Masih SD ingat nggak? Besi berani apa sih? Magnet. Yang kalau di pasirnya dikasih muatan positif dulu, betul? Begitu dideketin, apa yang terjadi? Minggir. Itu sunatullah. Yang hak sama yang batil kagak bakal nyampur. Ja'al haq wa zahaqal batil. Yang batil maju. Nggak bisa, yang hak maju, baru yang batil mundur. Kalau yang batil yang maju, artinya yang hak isinya orang-orang penakut. Maka yang hak mesti maju, yang batil ntar mundur. Yang hak mesti tampil, yang batil ntar sembunyi. Yang hak mesti bersuara, yang batil ntar bungkam. Yang hak mesti berani, ntar Allah taruh rasa takut di hati orang-orang yang batil. Kebalikannya saudara, kalau ternyata yang hak takut, yang batil berani. Yang hak diam, batil bersuara. Yang hak ngumpet, batil yang bersuara ngoceh kemana-mana. Yang hak jangan ngomong begitu, jangan ngomong begitu. Yang batil yang berani. Yang hak bilang jangan bahas politik di masjid. Yang batil yang pegang politik. Betul? Jadi jangan begitu saudara. Dalam Islam diatur semua. Ketika rumah tangga indah, harmonis, akhlak, baru Allah akan turunkan. Percaya deh, akhlakul karimah nih sekarang kita depani. Setan gak bakal mampu ngedeketin kita. Ya Allah, gimana lagi saya mesti meyakinkan? Ayat lebih banyak, hadis lebih banyak saya sampaikan. Bahkan setan gak bakal bisa ganggu orang yang mulutnya baik. Ukhsul lisanak, kata Nabi, illa min khairin fa innaka tadribus syaitan. Simpan lisanmu illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Fa innaka tadribus syaitan. Sesungguhnya engkau telah mengalahkan setan, telah mengkeokkan setan. Setan kagak bakal bisa menggodamu selama kamu sampaikan itu kebaikan. Ukhsul lisanak, simpan lisanmu. Dan Nabi kebalikannya juga, Nabi juga yang katakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat manusia dari menjaga mulut. Kalau ada pemerintah suaranya yang nggak bisa menjaga, yang selalu bikin gaduh, biar aja bentar lagi turun. Kalau bikin gaduh dan bikin tersinggung umat Islam sendiri, itu bikin. Contohnya apa? Yang sangat bikin tersinggung umat Islam,
Contohnya ada orang yang mengusulkan nama jalan di Jakarta di Menteng dengan nama musuh Islam nomor wahid, yaitu namanya Kemal Atatürk. Ini nggak boleh, nggak boleh saudara. Kaki jadi kepala jadi kaki, kita mesti lawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente tahu siapa Kemal Atatürk? Ini musuh Islam nomor satu, penghancur Islam, penghina Al-Quran. Di tahun 1923 dia pidato di forum internasional dengan mengatakan hari ini masuk kita abad 20, abad maju yang sudah kita tidak tengok dan kita tidak perlukan lagi kitab yang masih membahas demi buah tin dan buah zaitun. Kurang ajar mulutnya. Dia hina Al-Quran depan umum. Dan ketika dia terpilih jadi presiden, hari pertama pengumuman ditutup semua sekolah madrasah, saudara. Ada nggak yang muslim pesantren ditutup? Ada nggak? Nah kayak begitulah kurang lebih. Ya. Anggotanya Kemal Atatürk. Ya. Ini Kemal Atatürk luar biasa. Hari pertama menjadi presiden ditutup semua sekolah madrasah. Apalagi coba? Tidak boleh lagi menggunakan bahasa Arab. Nama jalan dirubah. Sampai jahatnya dia, nama azan Allahu Akbar, Allahu Akbar nggak boleh. Kenapa? Karena bahasa Arab. Yang begini dibikin nama jalan. Kekurangan nama pahlawan apa? Nama jalan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi belum ada. Nama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad belum ada. Betul? Nama jalan Buya Hamka belum ada. Kemal. Tahu Kemal singkatan apa? Kentut maling. Mau dibikin nama jalan. Coba bayangin. Suatu hari setelah dia jadi presiden dan telah diumumkan nggak boleh azan pakai Allahu Akbar, nggak boleh pakai hayya 'alas shalah, nggak boleh pakai asyhadu alla ilaha illallah. Dia lagi lewat sebuah tempat, ternyata masjid itu bandel. Dia pakai tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjidnya besok di bulldozer, diratain, yang azan ditangkap, imam azan, semua pengurus digantung, ditembak depan umum, saudara. Yang begitu mau bikin nama jalan? Ini nggak paham sejarah, aku bego. Coba lihat, siapa Kemal? Itu dia. Kemal begitu jadi presiden melarang semua jilbab satu negara Turki, saudara. Melarang semua bahasa Arab, melarang semua madrasah, menghapus sistem warisan Islam. Itu Kemal. Kalau saya bongkar ini makin banyak. Karena itu nggak boleh. Kalau ada nama jalan, ini betul-betul mencederai, menyakiti hati orang Betawi, ya, hati orang Betawi. Nama jalan kok Kemal. Masih banyak ulama Betawi yang belum tercantum namanya di situ. Kiai Haji Nur Ali, pahlawan Betawi. Jalan Guru Naim Cipete belum ada. Betul? Jalan Guru Khalid yang dari Gondang dia belum ada. Banyak ulama-ulama. Jalan Kiai Haji Marzuki bin Mirsad belum ada. Masya Allah, itu ulama-ulama besar, guru-gurunya para guru, nggak ada. Jalan Habib Alwi Jamalullah belum ada. Pejuang pada zamannya belum ada sekarang. Ya Allah, yang lebih tahu tuh jalan Kemal, kentut maling sekarang. Kurang ajar. Kagak bakal terjadi, insya Allah. Kalau itu terjadi, saya takut saya orang pertama yang turut untuk meruntuhkan jalan itu, saudara. Nggak, ini memperjuangkan kehormatan tanah Betawi, saudara. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan dengan hikmah Maulid untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad, dan dari sekian banyak acara Maulid Nabi Muhammad SAW, ini benar-benar yang ngomong bukan lebih-lebihin. Dari sekian banyak acara Maulid Nabi yang Al-Fakir hadiri, belum pernah ada setenang ini jamaah. Belum pernah ada. Apalagi tadi waktu baca pengajian Al-Quran, ya Allah, nggak ada suara barang itu, subhanallah. Anak-anak juga nggak ada suaranya. Mestinya anak-anak biasanya berisik kan. Kalau anak-anak nggak ada suaranya, takut-takut ini anak apa jin. Anak-anak kan biasanya berisik, tapi di sini nggak tertib banget.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal terapkan di rumah masing-masing kalau benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Saya belum cerita sunnah Nabi yang lebih mulia lagi, sholat berjamaah di masjid, itu sunnah Nabi, luar biasa. Ya, banyak yang lain penuh, ya, berakhlakul karimah, itu masya Allah tuh Nabi yang ngajarin. Nabi mengajarkan semua aspek kehidupan. Nabi mengajarkan Pancasila. Lah Ustaz, hati-hati ngomong. Iya, catat baik-baik. Nabi mengajarkan, catat baik-baik. Maksudnya apa? Nabi mengajarkan tauhid. Qul huwallahu ahad. Nabi mengajarkan ketuhanan yang maha. Nabi mengajarkan hablum minallah, hablum minan nas. Nabi mengajarkan kemanusiaan. Nabi mengajarkan keadilan. Nabi mengajarkan beradab. Nabi mengajarkan persatuan. Nabi mengajarkan musyawarah. Nabi mengajarkan mufakat. Nabi mengajarkan keadilan. Nabi mengajarkan semua aspek. Nabi mengajarkan akhlak. Dan semua itu yang saya maksud. Maka Nabi adalah yang mengajarkan. Tanpa Nabi kita tidak kenal Pancasila. Tanpa Nabi kita tidak kenal UUD 45. Isinya apa itu? Piagam Madinah yang 47 pasal jadi UUD 45 sebagian besar. Artinya apa? Kita selain cinta Nabi, selain cinta untuk Allah dan Rasulnya, cinta Quran, juga cinta NKRI, juga cinta Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila menyatukan. Dan Nabi Muhammad juga kita ittiba, kita contoh, beliau menyatukan. Karena di kota Madinah ada Islam, ada bukan Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, disatukan nama Nabi. Jangan cuma ceramah mengatakan Nabi menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Pasal 2 piagam Madinah apa? Nabi menyatukan suku Aus dan suku Hazraj. Bani apa dengan Bani Quraisy? Disatukan semua. Yahudi disatukan dengan Nabi. Nabi menyatukan antara Yahudi dengan Yahudi. Nabi mensatukan antara Islam dengan Islam. Nabi menyatukan antara Islam dan Yahudi. Apabila negara dalam bahaya, kata Nabi, maka baik umat Islam maupun yang bukan Islam, Majusi, Nasrani, Yahudi, harus bersatu padu untuk membela negara dari serangan musuh. Nabi yang katakan itu dalam pasal 13, pasal 14, pasal 15 daripada piagam Madinah. Jadi NKRI harga mati, Quran juga harga mati. Karena dalam kubur kalau ditanya malaikat, man rabbuka? NKRI harga mati, digampar. Betul kan? NKRI harga mati di hati dan di mulut kita. Tapi koma, cinta Allah juga harga mati. Karena itu ketika ditanya, man rabbuka? Allahu Rabbi. Gitu. Wa man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa ma kitabuka? Al-Qur'an. Wa kiblatuka? Ka'bah. Ikhwanuka apa? Muslimin dan muslimat ikhwani. Begitu. Itu harga mati. Nah, selain NKRI harga mati, selain Pancasila harga mati, itu juga selain Bhinneka Tunggal Ika harga mati dalam kehidupan bangsa dan negara, ada akhlaknya. Itu akhlaknya. Maka mudah-mudahan nggak terasa 1 jam lebih saya duduk di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah memberikan petunjuk buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wa lakum minkum usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.